Hadirin rahimahullah, ada apa dengan corona ini? Alhamdulillah, Surabaya masih normal. Semoga Allah menjaga negeri kita dari segala bala, wabah, musibah, dan petaka lain. Kalau kita bertanya mengapa ada corona, corona ini besarnya kayak apa? Jangan suara anak nyaman terdengar, nyaman. Masya Allah. Soalnya kok nggak kedengar yang punya APV gitu. Ini sudah orang yang luar ya, yaitu Insya Allah. Dan kalau bicara virus corona ini yang wujudnya sangat kecil, yang tidak dapat dipandang dengan mata biasa, namun ternyata makhluk kecil itu berhasil melockdown negara ditutup. Yang nyerang bukan pasukan Abraham, bukan. Yang nyerang itu makhluk kecil. Sekolah-sekolah dipaksa untuk tutup oleh virus. Ekonomi jangan ditahan, terjun bebas, pabrik-pabrik tutup, pesawat berhenti dan terbang. Bukan kemarin, hari Jumat, ada teman yang WA dari Kuwait, Ustaz, hari ini penerbangan terakhir, bandara tutup kecuali kargo negara. Kapal pesiar katanya ada 20-an lebih kapal pesiar mau merapat ke Indonesia, ditolak. Nggak perlu kapal pesiar, pulang ke negeri. Tempat-tempat wisata ditutup. Biasa. Yang nggak biasa, masjid tutup, Mekah tutup, Medina kita termasuk korban corona. Anak bersama 150 jamaah mau berangkat umroh sampai ke Aqsa. Alhamdulillah kita masih boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Mau pulang dari Jordan menuju ke Dubai Madinah tutup. Dan jumlah jemaah umroh yang nggak bisa melaksanakan umroh ribuan. Apa penyebabnya? Virus kecil. Kalau mungkin antum ketemu sama virus itu, antum ingin menyiksa virus itu, tapi jadi masalah dia nggak kelihatan. Virus ini salah satu dari sekian ciptaan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan atas lemahnya manusia. Virus itu naik pesawat tanpa tiket. Banyak kerja.
masuk ke negeri-negeri melewati imigrasi, orang itu dicek imigrasi, virus ini nggak jalan lagi, dan dia tidak mengelabui, dia menunjukkan eksistensi diri dia. Dan subhanallah, kalau kita bicara ciptaan Allah yang kecil ini, kenapa Allah ciptakan virus? Kalau bicara hikmah, Allah itu diantara namanya Al-Hakim, Al-Hamid. Allah itu yang penuh dengan hikmah. Tidak ada ketentuan Allah, tidak ada ciptaan Allah, melainkan di balik itu ada hikmah yang besar sekali. Allah nggak malu untuk memberikan percontohan dengan nyamuk. Orang dulu bisa melihat nyamuk. Antum melihat berapa banyak warga Indonesia yang hidup dari nyamuk. Tuh yang kerja di pabrik obat nyamuk, hidup dari siapa dia? Alhamdulillah ono nyamuk. Ono nyamuk tutup pabrik. Dia itu bersyukur, ternyata selama ini dia hidup dari nyamuk. Lihat yang lain. Dan bagaimana corona ini Allah ciptakan, dan Allah itu Al-Hamid. Allah itu maha terpuji. Artinya semua tindakan Allah penuh dengan hikmah, dan Allah pantas dipuji atas apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memuji Allah Azza wa Jalla dalam kondisi suka dan duka. Kita ini melihat publik figur yang muslim, ketika berbincang tentang corona, hampir Anda tidak pernah mendengarkan dia mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Ketika berhasil menyembuhkan, atau ada orang yang sembuh, sebagian manusia bangga dengan dirinya. Padahal kita tahu Allah yang menurunkan penyakit, dan Allah yang mengangkat penyakit terus. Antum lihat corona ini, dokternya pun yang ngobatin mati. Bagaimana dengan corona? Orang sekarang sibuk pakai masker, ke timur pakai masker, ke barat pakai masker. Kita lihat kenapa? Akhirnya masker laris. Nggak kebayang tuh orang yang bikin masker bisa terlaris sekarang. Mungkin pabrik masker berdoa, ya Allah mudah-mudahan virusnya nggak habis ya Allah. Kalau selesai virusnya nggak laku lagi maskernya, wallahu a'lam. Jamaah, Allah ingin menunjukkan betapa lemahnya manusia dan betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Allah ingin mengingatkan kepada umat manusia yang sudah melampaui batasan, yang tak kala diberi akal oleh Allah, mereka mampu membuat berbagai teknologi yang canggih, kadang-kadang lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Talaq ayat 12, Allah alladzi khalaqa sab'a samawat. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit. Allah ingin mengingatkan, wa minal ardi mithlahun, bumi juga sama Allah bikin seperti langit 7 lapis.
Apa bedanya lapisan langit dan lapisan bumi? Kenapa setiap kali Allah menyebutkan tentang langit sab'a samawat? Kalau bumi di dalam Al-Quran Karim disebutkan mithlahunna, seperti langit. Siapa yang tahu jawaban? Apa beda lapisan langit dengan lapisan bumi? Kenapa setiap kita baca Al-Quran Karim selalu 7 lapis langit dan bumi? Atau lillahi mulkus samawati wal ardh, Allah pemilik langit-langit dan bumi. Hanya manusia di langit, tempat tinggalnya malaikat dan ya makhluk-makhluk Allah. Ruh-ruh diangkat ke langit sana. Bumi cuma tempat tinggalnya manusia. Dia kurang tepat sebenarnya, cuma nggak apa-apa, kasih hadiah. Apa beda lapisan langit sama lapisan bumi? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, gimana? Bumi padang, oh, langit gas. Dia kasih hadiah mau aja. Kirim ke belakang sana. Jamaah, bedanya kenapa kok langit hampir selalu disebutkan mufrad, hanya kalau bumi saja? Karena lapisan bumi bersambung, lapisannya itu nyambung. Sedangkan lapisan langit itu antara satu langit dengan langit selanjutnya itu 500 tahun dia manusia. Faham? Faham benda? Kalau bumi itu lapisan selanjutnya ya nempel terus. Buminya satu gitu, lapisannya yang 7. Tapi kalau langit dari satu langit ke langit selanjutnya itu ada jarak. Maka selalu Allah sebutkan 7 langit. Dan kalau antum lihat bumi ini dibandingkan dengan galaksi yang ada, dan dalam yang kecil itu ada 7 lapis. Allah mengatakan wa minal ardi mithlahu yatanazzalu al-amru bainahun. Tuh perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah turun di antara langit-langit itu, jemaah. Apa tujuannya? Allah bikin ada banjir, Allah ciptakan mungkin gempa, Allah ciptakan corona, Allah ciptakan kolera, Allah ciptakan virus-virus lainnya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Katanya orang Indonesia, oh nggak ada corona di Indonesia. Orang Indonesia alhamdulillah empon-empon selesai. Kena jamu, kena apa, corona mau datang, masalah, assalamualaikum, maafkan gak jadi. Ada yang berpikir seperti itu. Lah, kalian harus sadar tujuan. Jangan berbangga dengan makananmu, jangan bangga dengan fisikmu, jangan bangga dengan akalmu sehingga lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wuhan itu gak kecil, besar, tutup. Itali tutup, Arab Saudi tutup, Kuwait tutup, mana lagi? Terus kita gak mau sadar. Makanya antum yang berada di Surabaya, kita yang berada di Jawa Timur, tolong usir ujub dari hati kita. Karena ini yang menyebabkan akhirnya Allah murka kepada hamba.
Kenapa Allah tenggelamkan Qarun di tanah? Kenapa? Qarun ini orang yang pandai membaca Taurat. Bahkan di antara umatnya Nabi Musa, Qarun itu termasuk yang paling hebat. Makanya ketika dia disuruh bersedekah, suruh berinfak, dia bercerita tentang harta yang dia kumpulkan. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku. Karena ilmunya. Lupa menyebut Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akhir cerita Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Habis cerita Qarun. Kami tenggelamkan dia bersama rumah dan harta. Tutup. Dan sampai hari ini, tatkala orang menemukan harta yang terpendam, kata dia, harta karun. Allah ingin kita sadar. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tujuannya supaya kita mengenal Allah. Yang kedua, supaya kita sadar bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nggak ada yang lepas dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Mau sembunyi di mana kita jemaah? Allah tahu dengan apa yang kita kerjakan. Ahibati billah, virus corona ini sudah membantai berapa manusia? 4.000? Mungkin sudah menginfeksi 150.000 dan terus bertambah. Yang mati dengan virus ini sudah 4.000 lebih orang. Indonesia sekali lagi yang sempat mengatakan aman dari corona. Bahkan pada waktu umroh ditutup, sempat wakil presiden atau beberapa menteri yang kontak dengan pejabat di Arab Saudi mengatakan, kenapa kita nggak boleh umroh? Indonesia aman dari corona. Setelah itu muncul satu persatu, kita nggak aman. Jamaah rahimakumullah. Kita nih hanya melanjutkan dalam kehidupan ini orang-orang yang sebelumnya pernah ada. Sebelum kita hidup, ada orang tua kita, ada kakek kita, terus sambung ke Nabi Adam alaihissalam. Kenapa umat-umat itu hilang dan pergi? Allah menceritakan supaya kita sadar di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'un. Ta'un itu apa? Wabah penyakit seperti usa. Wabah yang menimpa sebuah negeri, yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun, kata Nabi, azab yab'athuhu Allahu ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara azab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim Tuhan. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman.
Artinya bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena taufik. Mu'ad bin Jabal yang disebutkan oleh Nabi SAW, a'lamu ummati bil halal wal haram, umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi SAW mati karena wabah penyakit. Jadi Allah kirimkan penyakit ini ala man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi untuk orang beriman itu jadi rahmat buat mereka. Kenapa kok jadi rahmat? Nah, kenapa kok jadi rahmat? Siapa yang mau jawab? Nah, berdiri untuk biar keras suaranya. Masya Allah, orang yang mati karena wabah taun mati syahid. Masya Allah, kirim ke sana jemaah. Gimana jemaah? Antum mau mati karena wabah? Ini mati syahid. Betul. Rahmat. Ya tetap Ustaz nggak kepingin kena penyakit saya. Penyakit itu jangan dipinta. Tapi kalau engkau kena penyakit, jangan nyalahkan siapa-siapa. Oh, anak gara-gara kumpul sama fulan. Apa semua yang kumpul sama fulan terinfeksi? Tidak. Kenapa kok cuma antum yang terinfeksi? Terbukti ada satu orang di keluarga mati karena COVID-19, keluarga yang lain enggak. Dokternya yang ngobatin mati. Maka jangan dipinta. Bahkan kita diperintahkan untuk meminta afiat, meminta keselamatan, meminta kesembuhan. Tapi ketika datang, ingat dengan hadis ini. Itu ada, tapi buat orang-orang beriman jadi rahmat buat mereka. Menghapuskan dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka. Kata Nabi SAW, "Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban." Tidak ada seorang pun yang terkena taun kemudian dia tinggal di negerinya. Jangan tinggalkan negeri tempat wabah. Jangan. Antum mungkin selamat, Anda belum terinfeksi, antum mau kabur. Jangan. Tetap tinggal di tempat itu. Bersabar. Tapi nggak nyaman di sini, Anda takut terinfeksi. Nah, kau takut terinfeksi, tapi kau bisa membawa itu virus ke tempat lain. Maka ketika engkau tinggal di negerimu, sabar, berharap pahala dari Allah. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kutiba lahu. Dia yakin bahwa yang menimpa dia adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan buat dia. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi jamaah, corona ini dikirim agar kita sadar. Jakarta sudah mulai menutup sekolah-sekolah. Bandung meliburkan sekolah. Solo, ya, Surabaya semoga terjaga. Tapi kita tahu Allah kirimkan penyakit ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Ustaz, kenapa di sana ada orang-orang yang menyembah berhala, melakukan kesyirikan, kemaksiatan gak berhenti dia kerjakan, kok selamat? Ya, karena Allah gak berkehendak. Bukan kita yang ngatur kehidupan di dunia ini. Tadi Anda sampaikan kita gak perlu menyalahkan orang lain.
Kita perlu melihat diri kita sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 42, 43, 44. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Kami sejatinya, kata Allah, sudah pernah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum. Sudah ada peringatan-peringatan yang Allah tebarkan. Fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Kemudian tuh umat-umat kami berikan kepada mereka musibah-musibah. Kami berikan penyakit yang membahayakan mereka. Kita uji dengan kelaparan. Antum bisa melihat corona ini menyebabkan negara takut, menyebabkan sebagian tempat kekurangan makanan. Nikmat aman Allah cabut. Nah, dimohon untuk akhwat yang berada di atas agar bisa merapat sedikit ke depan, karena ada yang baru datang tidak bisa masuk. Ibu, mohon merapat sedikit. Bismillah. Semoga yang merapat diselamatkan dari corona. Ya, yang gak merapat juga selamat. Nah, sudah merapat, dikasih jalan. Kadang-kala ada ibu-ibu yang duduknya di jalan. Jamaah, Allah bercerita bahwasanya umat-umat sebelum itu sudah Allah kirimkan kepada mereka bala dan petaka, kelaparan, kadangkala peperangan, dikasih bala penyakit sama Allah. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, berdoa, mengharap kepada Allah, yakin bahwa saya tidak ada yang dapat mengangkat bala ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang dapat mengangkat. Jadi ketika dikirim, agar kita kembali kepada Allah. Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Kuwait yang gak bisa sholat berjamaah? Wallahi, di Abu Dhabi yang azan itu mengatakan sallu fi rihalikum, kalian salatlah di rumah-rumah kalian. As-salatu fi buyutikum, salat di rumah kalian. Mau salat, mau ibadah, dilarang. Iya. Jadi kau sadar, ya Allah, ada apa sebenarnya? Ada apa dengan engkau? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena dosa-dosa kita. Falaula, nih, kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kondisi sebagian umat. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, andai kata tatkala mereka ditimpa oleh musibah, datang kepada mereka hukuman dari kami, petaka dan bala menimpa mereka, mereka kembali mengangkat tangannya, tunduk patuh kepada Allah, selesai urusan. Azab dunia ini sangat ringan, jemaah. Antum bisa lihat orang-orang yang tersiksa dengan penyakit-penyakitnya, mati selesai untuk dunia. Selesai. Bahkan keluarganya berharap dia mati, karena dia tahu dengan mati selesai di dunia. Tapi yang jadi masalah,
ada azab yang lebih pedih. Ketika Allah membicarakan tentang 3 orang pemilik kebun yang gak mau bersedekah, akhirnya Allah hancurkan kebun mereka, Allah bakar kebun mereka. Mereka datang tidak bisa menikmati hasil tanam mereka. Bukan cuma hasil tanam, pohonnya pun hilang yang bertahun-tahun ditanam oleh mereka. Lalu apa kata Allah? Kadzalikal adzab. Seperti itu azab Allah Azza wa Jalla. Wala adzabul akhirati a'zam law kanu ya'lamun. Dan azab akhirat jauh lebih dahsyat dari itu kalau mereka tahu. Walakin, tapi ternyata tuh orang-orang dikasih bala, dikasih petaka sama Allah, bukan kembali kepada Allah. Enggak, ini COVID-19 ini konspirasi. Ya. Sampai konspirasi kayaknya Amerika, kayaknya terserahlah. Siapa yang mau konspirasi, siapa yang menyebarkan virus, kita tahu tidak semuanya terkena, dan yang terkena oleh virus tersebut itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita yakin itu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tujuannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tapi yang terjadi, hati mereka semakin keras. Bukan ibadahnya bertambah, bukan sedekahnya bertambah, bukan ketakutannya kepada Allah bertambah, tapi syaitan malah menghiasi perbuatan mereka. Maka jemaah, ada perbedaan orang muslim sama non muslim ketika musibah menimpa. Kata Nabi SAW, kalau orang kafir terkena musibah, kannaqa, seperti onta yang diikat kemudian dilepas. Antum tahu onta diikat? Onta itu diikat di mana? Di lutut. Onta itu lututnya diikat. Orang kafir itu kalau terkena musibah kemudian sembuh, seperti onta yang diikat, dia nggak tahu kenapa diikat dan dia nggak tahu kenapa dilepas. Seperti itu. Tapi mukmin ketika diikat tahu, ya Allah, banyak dosanya hamba ya Allah. Mudah-mudahan hamba semakin baik. Selesai musibahnya diangkat, mukmin semakin giat beribadah, semakin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana Indonesia bersih dari COVID-19, sembuh dari COVID-19, semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita dikasih bala, dikasih musibah, tapi kita tidak kembali kepada Allah, apa kata Allah? Falamma, di ayat selanjutnya, kita masih di surat Al-An'am ayat 42, 43, 44. Di ayat 44 Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan, dikasih cobaan, dikasih musibah, tidak peduli, nggak kembali kepada Allah, apa yang terjadi? Allah sembuhkan mereka dari penyakit. Allah sembuhkan dari penyakit. Bahkan bukan cuma itu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kita bukakan buat mereka segala pintu kenikmatan dan kenyamanan. Dibukakan semua. Sembuh dari penyakit, bangkit kembali, dikasih nikmat sama Allah, hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala mereka bergembira dengan pencapaian mereka. Gembira nih, bangga dengan diri mereka, akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kami akan matikan mereka dengan tiba-tiba. Kalau orang kena COVID-19 matinya nggak tiba-tiba, masih ada harapan, ingat sama Allah.
masih di karantina, masih diobati, masih ada yang membesuk, mengatakan sabar ya, banyak berdoa, banyak berzikir. Tapi ketika Allah bukakan pintu kesenangan buat kita, Allah cabut nyawa kita tiba-tiba, kita tidak sempat mengatakan la ilaha illallah. Kita nggak sempat istighfar, kita nggak sempat berwasiat. Kalau orang sakit mau mati masih bisa mengatakan, nah, sepertiga hartanya bapak buat masjid. Masjid apa namanya ini? Buat tanwir. Karena sakit, sehingga dia masih bisa berucap itu. Tapi kalau dicabut nyawanya tiba-tiba, nggak ada dia berwasiat, nggak sempat dia bertobat. Maka Allah katakan ini dan ini pernah terjadi dengan umat-umat sebelum kita. Jadi kalau bicara wabah corona, bukan wabah yang baru. Pernah ada kolera, pernah ada influenza, terus kita lihat jemaah. Dan di masa para sahabat Nabi pernah terjadi ta'un. Maka tujuannya kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang penyebab penyakit atau virus-virus yang mungkin di umat sebelumnya nggak ada. Beliau mengatakan di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa man tashartil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha. Tidaklah al-fahisha, perzinahan, temennya perzinahan, homoseksual, lesbian, LGBT, tidaklah penyakit ini tersebar di suatu kaum hatta yu'linu biha, sampai akhirnya mereka mengumumkannya terang-terangan. Mereka sudah mengumumkannya terang-terangan. Perzinahan sekarang, na'udzubillah billah. Kalau bicara homoseksual jangan ditanya. Baru saja Hollywood mengumumkan. Anda pernah ceritakan di beberapa kajian, ada sebuah film yang lagi digarap sama Marvel. Ya, film apa? Film superhero itu ya. Di film yang terakhir, Anda membaca, film itu belum keluar, entah kapan keluarnya, sedang digarap. Mereka menceritakan, dan media di Indonesia mengangkat hal ini tanpa mengingkari, mengatakan bahwasanya di film yang akan datang ini ada dua superhero yang homo, yang gay. Nanti di film itu akan terjadi ciuman antara laki dengan lelaki, dan mereka bangga, sebagian menangis gembira karena akhirnya sukses untuk membuat dunia melihat bahwasanya laki sama laki itu tidak masalah. Mereka sudah mengumumkan hal itu. Kalau itu yang terjadi, perzinahan LGBT terang-terangan tidak diingkari, illa fasha fihi mutta'u wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina ma'u. Melainkan ketika itu Allah akan kirimkan ke mereka sebuah wabah penyakit atau virus-virus yang belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Itu kata Nabi SAW. Dan itu yang menimpa kita. Dulu kolera selesai pergi, sudah ketemu vaksinnya. Terus ketemu vaksin-vaksin, sekarang masih dicari obatnya. Tapi kita yakin, ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Iya. Tapi Allah ingin mengingatkan, ketika muncul penyakit baru, maka kau harus tahu apa penyebab. Dan kita tahu itu azab Allah Azza wa Jalla. Fir'aun
Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Sebuah kekuatan yang maha dahsyat pada waktu itu. Negeri-negeri yang di daerah Mesir itu semua tunduk kepada Fir'aun. Kalau bicara amannya negeri Mesir, jangan ditanya. Makmurnya negeri Mesir, subhanallah, ada sungai Nil yang mengalir di tempat mereka. Tapi kemudian hanya tinggal piramid yang ada di sana. Seping, orang kalau ketemu seping, langsung media menyebarkan telah ditemukan patung seping baru dengan ukuran sekian-sekian. Apa yang membuat engkau bangga menemukan seping? Engkau tidak berpikir kemana yang bikin seping? Allah ceritakan di surat Al-A'raf ayat 130 sampai 136. Allah mengatakan walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhakkarun. Kata Allah, sesungguhnya kami pernah menghukum Fir'aun dengan apa? Dengan kelaparan. Dikasih paceklik. Sungai Nil yang mengalir jadi surut. Hujan tidak turun. Kemana mereka mau cari? Sumur-sumur kering. Mereka mau gali lebih dalam lagi. Digali lagi, gak ada air. Wa naqsim minats tsamarat, buah-buahan habis. Berkurang buah-buahnya. Kita mulai melihat keramaian orang belanja. Takut pasokan pangan tak cukup. Pemerintah kita sudah mulai berpikir untuk impor daging kerbau karena takut nggak cukup buat penduduk negeri ini. Beras mulai berpikir lagi. Iya, wajar. Allah berikan hal itu. Kata Allah, Fir'aun pernah kita lakukan kepada Fir'aun tersebut. Mereka kasih musim paceklik, kekeringan, buah-buahan mati, sehingga kekurangan buah-buahan. Tujuan Allah apa sih? Katanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap surat dalam Al-Quran Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus kenapa Allah berikan hukuman-hukuman itu? Kata Allah, la'allahum yadhakkarun, agar mereka sadar, agar mereka ingat kalau bumi ini ada pemiliknya, agar mereka tahu bahwa kehidupan ini akan berakhir, agar mereka memahami kalau manusia itu lemah. Apa yang kau lakukan? Ingat sama Allah, balik kepada tujuan hidup, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah ceritakan tentang Fir'aun ini. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Kalau mereka mendapatkan kemakmuran, sembuh dari penyakitnya, dikasih nikmat, apa kata mereka? Oh, ini bagian kami. Ini karena kami orang baik, karena diri. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kalau dikasih musibah, oh gara-gara Musa ini. Ini gara-gara Musa sama kaumnya kita dapat bala seperti ini. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Nasib kita ini semua di tangan Allah. Takdir kita di tangan Allah, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Lalu ketika dikasih nikmat Fir'aun ini, yang awalnya kemarin ingat jadi gak ingat. Makanya antum lihat orang kalau sering kena musibah, ingatnya sama Allah tambah panjang. Tapi orang kalau nikmat terus hidupnya, kadang kala lupa.
Ini Fir'aun ketika udah dikasih kekeringan, kekurangan buah-buahan, kalau dikasih nikmat lagi sama Allah, mereka bangga dengan diri mereka. Fa'arsal, apa kata Allah? Waqal mahma ta'tina bihi min ayah litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Musa, engkau mau datangkan mukjizat apa saja yang dengannya engkau mau menyihir kami gak akan beriman. Udahlah, abaikan kami. Allah tidak mengabaikan mereka. Allah sayang sama hamba. Apa yang terjadi? Farsalna alaihim tufan. Allah kirim badai yang menghancurkan mereka. Di negeri kita beberapa daerah kena badai. Iya. Cuma badai bukan hanya badai. Wal jarad. Allah kirimkan belalang. Kalau belalang kelihatan, bayangkan Allah kirimkan belalang ke kaumnya Fir'aun ini, sampai belalang itu makan semua hasil kebun mereka, kusen kayu rumahnya dimakan sama belalang. Gimana mau masuk rumah nggak ada pintunya mereka? Udah dimakan belalang. Ranjangnya habis dimakan belalang. Kursi-kursinya habis dimakan belalang. Manusianya nggak diserang sama Allah. Allah serang kayu-kayu, makanan-makanan mereka agar mereka sadar kembali. Nggak kembali sama Allah Azza wa Jalla. Masih bangga dengan diri, masih mengatakan, oh ini gara-gara Musa. Wal qumman, Allah kirimkan kutu, sehingga kutu itu mematikan binatang-binatang ternak mereka. Rambutnya mereka banyak kutu. Kira-kira antum, kalau dikasih 20 kutu di rambutnya, 20 masa banyak-banyak, terlalu banyak 20 jemaah. 5 bisa antum dengarkan kajian? Akan gagal. Fadhal, mudah-mudahan tidak ada kutunya. Waddafadi, Allah kirim kodok. Tujuannya supaya sadar ingat sama Allah. Sekali lagi, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Allah mengirimkan bala ini supaya orang itu sadar. Ini model balanya buat Fir'aun dan kaumnya macam-macam. Artinya bala itu datang ini supaya sadar, nggak sadar kirim lagi sama Allah Azza wa Jalla. Waddafadi, kodok. Bayangkan, kaumnya Fir'aun itu di ranjangnya ada kodok. Kalau kodok satu nggak apa-apa, puluhan kodok mau tidur sama kodok. Kalau lagi ada ngobrol, orang ngobrol, kodok masuk ke mulutnya. Orang nggak berani ngobrol cuma. Kalau sekarang bisa chatting orang, nggak ngobrol. Dulu nggak bisa berbicara. Di mana-mana penuh dengan kodok. Wadam, darah. Semua air sumurnya jadi darah. Sungai Nil pun jadi darah. Mereka mau minum air dituang darah. Itu buat kaumnya Fir'aun. Buat Nabi Musa dan kaumnya air. Allah jadikan darah buat mereka. Makanya mereka mengatakan kita disihir sama Musa. Tidak. Allah ingin mengingatkan kalian. Ayatin mufassalat. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang terperinci. Allah nggak kasih gempa sekaligus, enggak. Kasih belalang. Setelah belalang dikasih pertama angin tofan, belalang, kutu, kata, kodok, darah. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi mereka tetap sombong. Mereka nggak mau kembali kepada Allah. Walamma waqa alaihimur rijz. Terakhir ketika mereka yang terkena penyakit. Merekanya yang terkena penyakit. Merekanya yang akhirnya kalau tadi itu bicara sarana mereka. Kayu-kayu mereka, rumah mereka, kebun mereka. Yang terkena
sekarang mereka yang terkena, maka mereka mengatakan, qalu ya Musa, wahai Musa. Satu yang diminta oleh kaumnya Fir'aun, ud'u lana rabbak, ud'u lana rabbak, tolong doa, mintakan kepada Rabbmu, bima ahida indak, sesuai dengan janji Allah kepadamu. La in kashafta 'anna ar-rizza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Israil. Kalau musibah ini hilang, pergi, maka kami akan beriman kepadamu dan kami akan kirim Bani Israil. Sudah, silahkan membawa Bani Israil. Tapi yang terjadi ketika Allah angkat penyakit dari mereka, Allah angkat balak-balak dari mereka, terkumpul itu musibah, Nabi Musa berdoa dan hilang kemudian. Ternyata mereka tetap tidak beriman. Jamaah rahimakumullah, entah apakah ini akan menjadi kajian terakhir kita. Ana tadi ditelepon sama stafnya Bapak Gubernur Anies Baswedan. Dia bilang, Ustaz, kalau bisa kajian-kajian ditangguhkan. Tadi sebelum di rumah sana ada itu, minta supaya wallahi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi seorang muslim yakin bahwa takdir hidup kita sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ketika kita berumur 120 hari, tuh malaikat dikirim lagi, nulis lagi untuk memastikan fulan bakal mati dengan corona, fulan bakal mati karena batuk. Anak punya saudara cerita, dia bikin video, dia kepala rumah sakit. Dia bingung, ini orang kok sekarang takut sama corona, takut sama corona. Selama ini ente ngerokok ditulis di sana, ditulis rokok membunuhmu, nggak takut terus dirokok. Kok salah corona yang belum pasti datang, engkau nggak, kok takut pakai masker macam-macam. Jelas di rokok ditulis apa jemaah? Rokok membunuhmu. Negeri kita masih melegalkan, dijual itu. Di mana-mana kita beli dan orang beli. Padahal tulisannya rokok membunuhmu. Di mana-mana toko-toko. Coba di toko itu jualan corona. Dijual corona. Kira-kira ada yang beli nggak jemaah? Padahal corona belum tentu mati loh jemaah. Belum tentu ada yang sembuh. Tapi kalau rokok sudah jelas ditulis rokok membunuh. Maka ini yang kadang-kala kita perlu sadar. Kita tetap harus berusaha. Kita yakin takdir kita sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, namun kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab agar kita selamat. Tadi Anda sampaikan, mungkin kajian ini menjadi kajian yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, kita tetap ada usaha. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada pemerintah kita yang mungkin sudah melakukan tindakan-tindakan preventif agar tidak tersebar penyakit ini. Anak punya anak dipulangkan dari sekolahnya karena memang udah nggak ada perkuliahan juga diliburkan. Semoga itu menjadi cambuk buat kita. Orang tua melihat anaknya nggak sekolah, antum yang punya usaha, usahanya tutup. Jadi semoga antum jadi sadar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat Syekh Abdul Razak ini sebagai penutup jamaah, hafizahullah ta'ala, beliau membuat tulisan yang berjudul Ashru Wasaya lil Wiqaya minal Bala.
ada 10 wasiat agar terhindar dari wabah, minal wabah. Subhanallah, ketika Anda membaca pesan beliau ini, yang pertama baca doa, yang kedua baca doa, yang ketiga baca doa, yang keempat baca doa, yang kelima baca doa, yang keenam baca doa, yang ketujuh baru menghindari tempat-tempat wabah. 1 sampai 6 full doa. Hanya doanya yang berbeda. Kalau kita lihat di wasiat pertama, beliau mewasiatkan berdoa sebelum datangnya bala. Alhamdulillah nih, masyarakat Surabaya semua, Jawa Timur khususnya, belum datang tuh ke tempat kita, semuanya baca doa. Doa apa? Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Baca dengan nama Allah yang tidak akan membahayakan dengan namanya segala sesuatu pun yang di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Baca 3 kali pagi dan petang. Maka himbauan, kalau Bapak Gubernur menghimbau 1, 2 macam-macam, kita himbau setiap muslim baca doa. Jangan tinggalkan. Pagi hari mau sarapan atau habis sholat subuh, ingatkan, nak, sudah baca belum? Kalau belum baca, baca. Orang tua dengar, abah mau dengar dari yang kau baca. Suruh anak-anak itu menjaga dirinya, karena kita nggak bisa jaga mereka, Allah yang bisa jaga. Ini sebelum turunnya bab. 3 kali pagi dan petang. Tapi yang kedua, baca doa lagi. Cuma doanya berbeda. Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Nabi Yunus baca itu ketika berada di dalam perutnya ikan paus di dasar lautan. Nggak kebayang orang manusia di dalam perut ikan berhari-hari akan hidup. Tapi Allah Rabbul Alamin itu terjadi. Maka baca doa ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doanya Nabi Yunus, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajaba Allah. Siapa yang baca doa dengan doanya Nabi Yunus, dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, doa itu tidak dikabulkan dari hati yang lalai. Tolong kalau baca doa, inni kuntu minadh dhalimin, antum ingat dosa-dosa itu. Banyak dosa kita. Yang ketiga, baca doa lagi, meminta perlindungan kepada Allah dari bala yang berat. Bala itu ada yang ringan. Ya, bala yang ringan mungkin antum kena jarum, sakit, tapi nggak berat. Ini hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyuruh kita berdoa, ta'awwadu min jahdil bala. Berlindunglah kalian dari bala yang berat. Jadi baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Aku berlindung kepadamu dari sebab-sebab kesengsaraan. Jangan sampai aku tertimpa kesengsaraan. Wa su'il qadha, dari takdir yang buruk. Rukun iman an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau beriman dengan takdir Allah yang baik dan buruk, tapi kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan hindarkan kami dari kegembiraan musuh. Ada orang kalau sohibnya kena musibah berbahagia, mau
Jarno, alhamdulillah kena musibah. Kita berlindung dari kegembiraan musuh-musuh. Itu Nabi mengajarkan kepada kita doa itu. Yang keempat, baca doa lagi. Tapi doa keluar rumah. Kita tiap hari keluar rumah, selain antum pakai masker, baca doa keluar rumah. Antum pikir dengan masker antum gak akan terkena corona? Corona itu bisa menyebar dari salaman. Kalau gitu anak pakai kos tangan, pakai masker, pakai kos tangan, pakai jas hujan. Subhanallah, betul, sebab-sebab dunia itu kita jalani, tapi jangan lupa baca doa. Karena kita tahu nih bala turun, Allah yang nurunkan. Yakin kita dengan hal ini. Yang bisa mengangkat juga Allah. Yang bisa membuat fulan gak kena, fulan kena, itu Allah. Maka baca doa. Keluar rumah mengatakan Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita bergantung sama Allah. Dia ada kekuatan yang dapat mendorong kita melakukan kebaikan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita dari kemaksiatan kecuali Allah Azza wa Jalla. Orang yang baca doa ini, setan itu gak berani gangguin dia. Sudah, pergi setan, nyingkir. Ini yang keempat, baca doa keluar rumah. Yang kelima, baca doa dan doa minta perlindungan setiap pagi dan petang. Insyaallah semua sudah hafal. Doanya Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Masya Allah. Doa bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi inti doa ini minta kesembuhan, minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta kesembuhan, keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku. Antum doakan keluarganya supaya mereka terhindar dari penyakit, bukan hanya COVID-19 ya mah. Ini doa seharusnya muslim membaca setiap saat, pagi dan petang, setiap hari dia baca. Kemudian mudah-mudahan kekurangan kita ditutupi, rasa takut kita dibikin aman. Masya Allah. Ada orang yang kalau takut kelewatan. Sampai terakhir Allahumma hfadni, ya Allah jagalah aku. Dari mana jaga? Min baini yadayya, dari depan. Supaya penyakit gak masuk, COVID gak masuk, setan gak masuk. Wa min khalfi, dan dari belakangku ya Allah. Tapi oke, kalau orang itu dari sebelah, wa an yami, dari kananku jaga aku ya Allah. Wa an shimali, dari kiriku ya Allah. Wa min fawqi, dan dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti, dan aku memohon kepadamu jangan sampai aku dikasih adab dari bawah dengan keagunganmu ya Allah. Dari bawah gempa, mungkin engkau gak kena COVID-19, gempa habis, ambruk semua rumah, dan engkau berada di dalam. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, memperbanyak doa, khususnya istighfar, doa minta ampun sama Allah. Cari waktu-waktu mustajab antum berdoa, mohon agar dosa-dosa diampuni. Yang ketujuh, baru sifatnya duniawi, ya, menghindari tempat-tempat tersebarnya wabah. Antum lihat rumah sakit mamanya itu tempat banyak penyakit, atau ada sebuah kota yang sudah ditutup, usahakan antum gak kesana. Maka kalau lihat tempat-tempat itu ditutup oleh pemerintah, salah satunya mengamalkan hadis Nabi SAW, menghindari tempat-tempat wabah. Kemudian orang yang sakit jangan kumpul sama yang sehat.
La yuridul mumrid adal musih. Jadi kalau antum merasa nggak nyaman, antum mungkin ya Allah, anak ingin datang kajian, anak ingin datang sholat berjamaah, tapi kondisi antum nggak sehat, pilek, flu, jangan datang. Antum di rumah. Ustaz nggak apa-apa, dapat pahala tetap antum. Karena ada uzur buat antum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad. Dalam hadis riwayat Ahmad, larilah engkau dari orang yang majdum, yang kena kusta, sebagaimana kau lari dari singa, lari ke diri, selamatkan diri. Jadi ini sebagai bentuk menjaga diri. Jadi kalau sekarang dikatakan kalau berjabatan tangan jangan lupa untuk pakai antiseptik, mungkin jamaah kerjakan. Ini dalam rangka menjaga diri kita. Kemudian yang ke-8, senantiasa berbuat baik, khususnya sedekah. Sedekah itu menyelamatkan kita dari bala. Sebelum harta antum gak berguna, sekarang antum dapat melihat orang kalau sakit, dokter mengatakan, Mas, ini biayanya 200 juta. Kira-kira dia keluarkan 200 juta. Nggak apa-apa dok, siap tanda tangan. Fulusnya ya rumah dijual-jual, yang penting sembuh. Kalau antum berani berbuat itu untuk kesehatan antum, kenapa antum tidak berbuat sebelum penyakit itu tiba? Yang kata Nabi SAW, Sana'iul ma'ruf taki masari as-su'. Perbuatan-perbuatan baik, artinya membantu orang lain, bersedekah, itu menyelamatkan, menghindarkan dari mati-mati buruk, wal afat, dan dari penyakit-penyakit, wal halakat, dan dari bencana-bencana. Maka sekarang antum lihat kotak amal lewat, biasanya 2.000 ganti 20.000. Daripada Ustaz beli masker 30.000 sudah 20.000, tak cukup juga buat beli masker. Mungkin itu bisa menyelamatkan antum. Ini usaha. Karena kita yakin yang menurunkan penyakit adalah Allah Azza wa Jalla. Yang ke-9, sholat malam. Di hadis Bilal bin Rabah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian mendirikan salat malam, fa innahu da'bus salihina qablakum, itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah, bangun malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun 'anil ithim, menjauhkan kalian dari dosa. Wa takfirun lisayyi'at, menghapuskan dosa-dosa. Wa matradatul bidda'i minal jasad, dan mengusir penyakit dari tubuh. Antum kalau lihat orang sholat malam sehat-sehat, jaga sholat malam. Yang ke-10, menutup tempat makanan dan minuman. Subhanallah. Ini mungkin kita tidak menjaga juga, tapi memang warga Indonesia ini Masya Allah, makan di warung-warung pinggir jalan, piringnya nyucinya itu cuma dia apa? Dimasukkan timba gini, langsung kasih nasi. Antum gak takut? Wah, bismillah, aman. Dan gorengannya itu kena asap motor, kena debu, gorengnya puluhan kali. Ya bismillah, Ustaz, Masya Allah. Tetap kita hati-hati. Alhamdulillah. Nih, Nabi SAW mengatakan, waqtul ina wa auqus siqa, tolong tempat makanan itu ditutup. Jadi gelas nih, ini gelas. Kalau dulu minumnya itu pakai kirbah, pakai kantong plastik yang dari kulit itu, kata Nabi kalau air ditutup, diikat, jangan dibiarkan terbuka. Kemudian makanan ditutup. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabah. Ingat, di setiap tahun ada satu malam Allah menurunkan wabah.
La yamurru bina'in laysa 'alaihi ghita' aw siqa' laysa 'alaihi dhika illa nazala fihi min dhalikal wabah. Wabah itu ketika jalan dikirim sama Allah Azza wa Jalla turun, tidak melihat tempat yang terbuka kecuali dia masuk. Tapi ketika ditutup aman. Ini 1400 tahun yang lalu Nabi menyebutkan ini. Maka hendaklah ini wasiat 10 wasiat yang diwasiatkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Dan sebagai penutup ana bacakan firman Allah di surat Al-An'am dan surat Asy-Syu'ara ayat 80. Allah mengatakan wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah menimpakan kepadamu dengan sebuah penyakit, dengan suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menyingkapnya kecuali Dia. Wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menimpakan kepadamu kebaikan, ingat Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kebaikan itu bisa Allah ambil. Yang sedang sehat jangan berbangga dengan dirinya, Allah bisa cabut kesehatan tersebut. Negeri yang merasa aman dari bala, ingat Allah ada kulli syai'in qadir. Allah bisa rubah keadaan negeri itu ketika mereka tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang di surat Asy-Syu'ara ayat 80, ini cerita Nabi Ibrahim, bagaimana keyakinan dia mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit